terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah tata cara menghafal Al-Quran. Gimana tata caranya? Tata caranya ada 7. Yang pertama, Mbak Masukkan. Oke, yang pertama, dewe kudu nopo pirengake lantunan Al-Quran dan dengarkan lantunan Al-Quran. Gimana kita? Yang selanjutnya, mengulang-ulang hafalan. Ulang-ulang hafalan dalam menghafal Al-Quran. Dewe mau Al-Quran gimana? Cara menghafalkan dengan secara berulang. Caranya gimana? Secara berayat. Sekarang kita memperhatikan video di atas. Silakan simak materi. Pak Nafi nanti untuk bertanya. Siap? Dengarkan jawaban. Ini dari yang pertama. Kita sudah melihat materi. Isinya apa? Tentang cara apa? Membaca Al-Quran sesuai panjang pendeknya. Kita akan membaca surah Al-Hujurat ayat 13. Nanti anak-anak untuk menirukan arahan Pak Nafi. Pak Nafi jelaskan dari pertama hukum tajwidnya. Bersama-sama membaca. Yo, dari bacaan ta'awud bersama-sama. Selanjutnya adalah mentajwid fi surah Al-Hujurat. Di sini ada hukum tajwidnya apa? Yang pertama adalah majais munfasil. Apa? Majais munfasil. Majais munfasil karena apa? Karena ada matobi bertemu hamzah dilahirkan. Matobinya apa? Alif sesudah fathah bertemu hamzah dalam satu kalimat. Matobinya di yang oleh alif niki matobi ketemu hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya yaitu dibaca panjang 2 harokat sampai 5 harokat. Itu yang pertama. Ada pertanyaan tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Nafi beri soal. Soal yang pertama adalah anak-anak membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dari 1 per 1. Nanti Pak Nafi bacakan untuk maju ke depan. Itu
soal yang pertama. Yang kedua, nanti anak-anak yang kedua apa? Mengerjakan tugas dari Pak Nafi secara berkelompok, yaitu mencari bacaan di halaman 5 dipakai bacaan bunga, bacaan kol-kolan, bacaan kol-kolan ada guna, dan bacaan kol-kolan dua saja atau 5 di dalam ini surat Al-Hujurat. Ya, Pak Nafi tadi sudah jelas. Pak Nafi bacakan namanya yang Pak Nafi suruh maju, silakan maju ke depan. Mas Rehan, silakan maju ke depan. Mas Rehan. Terima kasih kepada Mas Rehan untuk mencari untuk mencari bacaan yaitu bacaan kol-kolah secara berkelompok. Silakan dikumpulkan, sudah habis waktunya. Menafi koreksi, karena bisa mendengarkan, bisa duduk yang nanti kelompok merah koreksi. Benar itu kelompok Mas Gufron, Naufal, Abdul, Azril, Yivana, Naila, Alia. Koreksi. Nilainya 100 lagi ada beberapa yang berprestasi kalian bacakan kol-kolah buatan kelompok ya. Lalu yang selanjutnya sebelum Nafi pulang, Pak Nafi akan memberikan soal. Di sini ada soal, ada 15. Silakan kerjakan secara mandiri. Si nama, silakan dibacakan. Siap? Oke, silakan dibacakan dari sekarang. Kasih nama terlebih dahulu. Oke, sudah selesai anak-anak? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Tapi koreksi terlebih dahulu. Silakan anak-anak belajar lebih giat. Dan berkunjungnya, silakan untuk anak-anak mengerjakan Pak Nafi soal ini Pak Nafi sekarang. Untuk yang sudah nilainya baik, silakan nanti anak-anak menulis surat Al-Hujurat ayat 13 ditulis menjadi tulisan latte. Kita bacakan nilainya untuk Mas Diki. Untuk kita yaitu yang pertama adalah nilainya 75 pas. Yang kedua Mbak Alwira nilainya 100. Untuk anak-anak yang nilainya 75, silakan Pak Nafi berisikan, silakan kerjaan, silakan untuk maju ke depan. Sini maju ke depan. Oke, ini dikerjakan. Ini udah selesai anak-anak? Sudah, silakan dikumpulkan. Oke. Silakan dikumpul. Dari pembelajaran hari ini, kesimpulannya apa? Siapa yang bisa membacakan? Kesimpulan yang pertama. Siapa yang bisa membantu? Yang kedua. Oke.
kewajiban umat muslim. Orang yang membaca Al-Quran dibalas. Oke, dibalas sebelum mereka terima kasih. Untuk itu yang pertama, membaca Al-Quran adalah ibadah. Ibadah bagi siapa? Umat muslim. Kita semua ini adalah umat muslim. Dan sebagai manusia disuruh membaca Al-Quran tiap hari. Siapa yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala dilipat gandakan per hurufnya. Untuk kegiatan yang selanjutnya, silakan untuk anak-anak belajar membaca materi yang kedua, yaitu menghafalkan surat Al-Hujurat